Halo, Assalamualaikum Sobat Pemi Twins, apa kabarnya? Hari ini saya pengen sharing tentang pengalaman saya menggunakan Samsung S20 FE smartphone bagus untuk para traveler. Ini menurut pengalaman pribadi saya yang sudah menggunakan sejak awal Desember hingga per Juni ini. Apa sih yang saya rasakan? Menurut saya sendiri, bagi sama yang suka ngebolang, ini kan punya gadget yang bisa dalam satu gadget bisa segala hal, itu penting banget. Lagi misalkan teman-teman yang awalnya itu seorang traveler terus udah menikah seperti saya ini, punya anak, nah yang awalnya suka bawa DSLR kemana-mana atau setidaknya mirrorless atau prosumer, udah punya anak tuh males banget deh bawa yang ribet-ribet. Makanya akhirnya saya pribadi pun mencari apa sih yang bisa saya pakai, cuma dalam satu genggaman udah bisa melakukan beragam macam hal kayak gitu. Nah, apa aja sih kriteria yang sesuai dengan kebutuhan saya yang dulunya itu seorang traveler dan sampai sekarang memang traveler, namun dulu kan pekerjaan saya memang sering ngetrip, membawa klien dan juga memotret aktivitas baik itu dari klien dan saya sendiri. Yang pertama adalah fleksibilitas nih. Jadi menurut saya handphone itu ataupun gadget yang saya beli itu harus fleksibel. Yang kedua, bisa dilihat dengan mudah di displaynya. Jadi pada saat saya motret, saya mudah banget untuk melihat bagaimana hasil jepretan atau videonya. Kemudian paling penting juga nih, baterainya mesti awet. Mudah dibawa kemana-mana, bisa buat ngedit, bisa untuk ngupload, bisa menyimpan file, foto, dan bentuk lainnya agar kita bisa menghemat storage. Dan mudah banget nih dalam mentransfer file-file, misalkan dari handphone kita, kemudian ke dalam flashdisk, atau bahkan misalnya ke dalam harddisk mungkin seperti itu. Kemudian kualitas kamera mesti oke, baik untuk hasil video dan foto. Jadi bisa layak nih untuk kita cetak ataupun kita masukkan ke dalam video dokumentasi baik itu YouTube dengan kualitas 2K atau 4K. Nah, seperti itu. Lalu memiliki setidaknya 3 lensa, karena menurut saya kalau saat saya motret, saya tuh butuh bisa lensa tele, lensa wide, atau lensa normal. Jadi 3 hal ini kalau bisa nih ada di handphone tersebut ataupun di gadget tersebut. Dan juga di dalam handphonenya itu punya punya fitur, ada fitur Pro untuk Pro dalam artian video ataupun foto itu mesti ada menurut saya ya. Karena apa? Karena menurut saya pada saat kita lagi motret ataupun ngevideoin, kadang apa yang kita pinginkan itu tidak sesuai, sehingga kalau ada fitur Pro-nya ini, profesionalnya ini, kita bisa ngotak-ngatik sesuai keinginan kita. Dan kalau saat membuat video, ini hasil videonya mesti stabil dan smooth nih saat bergerak. Nah, dari itu pertimbangan saya banyak ya. Saya pun akhirnya ingin memutuskan nih, apa sih yang bisa menggantikan ke semua hal itu tanpa saya harus ribet-ribet membawa DSLR, bawa handphone, misalnya bawa iPad dan sebagainya. Apa nih yang harus saya pilih? Ternyata pilihannya itu adalah handphone flagship. Nah, tapi kan harganya mahal. Kok flagship itu kan pasti udah 10 juta ke atas. Terus saya juga ada waktu itu mempertimbangkan, ya udah kalau budget saya sekitar 5 sampai 7 juta, pilihan saya jatuh ke iPhone 11 kayak gitu. Nah, kalau misalnya saya pengen nyari yang iPhone di atas itu, udah tahu sendiri ya, harganya itu kalau mau turun di harga yang sesuai dengan budget saya itu mesti nunggu 4 tahunan, dan paling cocok kan memang iPhone 11 kayak gitu. Nah, beruntung ya di awal Desember saya bertemu nih, nggak sengaja. Jadi ceritanya setelah sekitar 3 bulanan saya ngecek review untuk di iPhone 11 ini seperti apa sih, udah hampir pengen beli. Nah, ternyata saya ini ketemu sama review Samsung S20 FE yang merupakan handphone flagship tapi versi Fan Edition-nya si Samsung ini, yang mana jeroan di dalamnya itu, lensanya itu mirip seperti versi yang flagshipnya itu, meskipun ini Fan Edition dan harganya jauh lebih murah. Saya yang sebelumnya itu pengen mau beli iPhone 11, nggak jadi nih, iPhone 11 64 nggak jadi, saya batalin nih. Dan berubah dalam waktu hanya 3 hari setelah menyimak reviewan tentang S20 FE ini dengan benar-benar seksama. 3 hari saya ngamatin banget, baik itu reviewan secara utuh nih, handphone ini kayak apa, prosesornya kayak apa, dan yang paling penting bagi saya juga, karena tadi pertimbangannya itu kameranya, saya pun mengcompare, mencari reviewan handphone ini di-compare dengan baik itu iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, kemudian versi-versi flagship lainnya, gimana kualitasnya. Dan akhirnya saya pun jatuh hati, ternyata pilihan saya membeli ini yang waktu itu sebelum direview sama David Gadgetin itu harganya
5 juta dan saya dapatkan di official store-nya Samsung. Saya beli di toko hijau waktu itu, dapat harga 5 juta 4.000 waktu itu saya beli. Dan setelah direview itu harganya naik melambung dari jadi 6 juta, jadi 7 juta. Nah, bayangin ya, bisa jadi setara dengan iPhone 11. Dan menurut saya secara kualitasnya memang oke. Dan saya pun akhirnya berkesempatan untuk membandingkan baik itu iPhone XR, kemudian saya membandingkan dengan iPhone 11 Pro Max. Ternyata memang hasilnya, menurut saya pribadi, saya udah cobain, memang jauh lebih baik di iPhone S20 FE ini. Jadi saya benar-benar nggak nyesal deh belinya kayak gitu. Nah, saya juga memiliki alasan kenapa saya tidak membeli, akhirnya tidak memutuskan di iPhone 11. Nah, ini menurut pengalaman saya ya. Karena saya tidak ingin bermasalah dengan email, saya nggak pengen keblokir. Saya merasa dengan nominal uang segitu besar, saya di 7 juta itu lumayan loh. Untuk kalau keliru beli barang, tiba-tiba terblokir itu perihnya minta ampun ya, sedih banget. Kemudian saya pribadi ini pengguna 2 SIM card dan malas banget kalau bawa handphone 2 kayak gitu. Kalau misalkan ada pilihannya bawa 1 handphone aja udah bisa pakai 2 nomor, kenapa tidak? Itulah yang saya lebih pilih. Meskipun Indosat udah ada eSIM kayak gitu. Saya kan pengguna Telkomsel dan Indosat. Nah, kemudian saya juga melihat harganya lebih terjangkau, lebih make sense, lebih masuk akal. Karena itu saya juga milih dan ternyata nggak salah pilihan saya. Kemudian terbukti nih saat mode malam waktu saya motret. Nah, beruntungnya S20 FE ini punya ada mode malam. Jadi hasil foto juga tetap oke. Dan yang paling penting garansinya itu ada di semua toko, di semua kota. Samsung mudah ya kita nyari garansinya. Jadi nggak ribet, nggak stres ntar kalau ini harus dikirim kemana dan sebagainya. Terkecuali mungkin kalau udah ada Apple Store di Indonesia. Terus apakah saya nggak pengen punya iPhone? Saya sendiri udah gunain kan, baik itu di iPhone 5 sih udah pernah, iPhone 6 dan iPhone 6s Plus. Saya tetap suka tuh iPhone, tapi saya pengen pada saat belinya itu pas harga yang lebih masuk akal ke sayanya ya, bukan ke orang lain, terserah. Kalau ke sayanya ya kebutuhan saya dan budget saya yang paling penting kayak gitu. Nah, dari kelima alasan tersebut, akhirnya saya memutuskan S20 FE ini yang paling cocok untuk saya. Dan suatu hari misalkan saya pengen berganti, kalau misalkan tuh ada si iPhone 13 itu turun, bisa jadi. Tapi kalau misalkan ada Samsung juga yang oke, kayak gitu, yang flagshipnya yang mode-mode kayak gini, dan hasilnya juga oke, dengan prosesornya juga oke gitu, saya lebih prefer deh, mungkin bisa jadi saya tetap beli Samsung kayak gitu. Nah, oke, sekian dulu, semoga review saya ini bermanfaat. So far selama ini saya pakai, saya nggak pernah ada kendala, baik itu segi baterai, transfer file, motretnya dan sebagainya aman-aman aja, dan storage-nya itu 128, itu oke banget. Nah, semoga bermanfaat ya review saya. Semangat mencari handphone yang cocok bagi teman-teman yang juga seorang traveler. See you, bye!